بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Selain nikmatul iman wal Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat yang mungkin di saat ini banyak orang yang terhalangi dari nikmat ini, yaitu mengerjakan sholat zuhur, kemudian kita duduk sejenak di taman-taman surga, di majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang duduk di majelis tersebut melainkan menjadi sebab digugurkannya dosa-dosanya, diangkatkan derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka ketenangan, ketentraman, dinaungi para malaikat, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang mulia sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan juga selain. Dan ini adalah pertemuan kedua kita dari pembahasan tentang fiqih salat yang filenya kita sudah bagikan. Terakhir kita di syarat-syarat salat. Udah lewat. Oh, waktu. Kita terakhir sudah bahas tentang jadi syarat sahnya salat. Disebutkan para ulama dari kalangan lintas madhab, dari 4 madhab yang diakui ahli sunnah wal jamaah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. Mereka menyebutkan bahwasanya di dalam salat ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Siapa saja yang melakukan salat, walaupun ia mulai dari takbiratul ihram dan ia tutup dengan salam, tapi kalau ia tidak memenuhi satu saja dari 6 syarat ini, maka sholatnya tidak sah. Seperti misalnya, ada seorang habis buang air kecil, ia tanpa berwudu langsung mengerjakan sholat. Walaupun ia mulai dari takbiratul ihram, kemudian ia baca al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya, maka ketahuilah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ia belum memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Walaupun dia mengatakan, Ustaz, tapi saya sudah mulai dari takbiratul ihram dan seterusnya. Kita katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah wajibkan di dalam Al-Quran, pada surat Al-Ma'idah, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka berwudu'lah. Maka wudu ini adalah syarat, sesuatu yang harus terpenuhi ketika seorang hendak sholat. Kalau dia sholat tanpa memenuhi hal ini, maka ketahuilah berapapun jumlah sholat yang ia kerjakan, maka sholat tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat di antara seorang di antara kalian jika dia telah berhadas sampai dia berwudu. Maka ini di antara pentingnya seorang muslim untuk mempelajari Islam, mempelajari agamanya. Agar jangan sampai ia menyangka sudah melakukan amalan, sudah beribadah, tapi karena minim ilmu, ia tidak sadar bahwasanya amalan yang ia lakukan tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Bisa saja karena syaratnya tidak terpenuhi, atau rukun-rukunnya, atau wajib-wajibnya, atau mungkin ada penghalang-penghalang ketika ia melakukan amalan tersebut. Baik, kita sudah selesai dari pembahasan waktu, maka kita akan lanjut pada syarat yang berikutnya dari syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai sekalian anak cucu Adam, kenakanlah pakaian terbaik kalian
ketika kalian mendatangi masjid. Disebutkan Ibnu Hazm rahimahullah, ijma' para ulama, perkara yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya seorang tidak sah salat ketika ia melakukannya jika tidak menutup aurat. Apa saja aurat laki-laki dan apa saja batasan aurat perempuan, ini kita akan sebutkan insyaallah. Kita di slide 7 ya. Slide 7. Yang pertama, aurat laki-laki. Batasan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Antara dua ini adalah aurat laki-laki. Dan ketika sholat, ini aurat laki-laki yang haram dilihat oleh sesama laki-laki atau wanita yang tidak halal untuk melihat auratnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru rajul ila aurati rajul walal mar'atu ila aurati imra'ah. Seorang laki-laki tidak boleh melihat ke aurat laki-laki juga, demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita, apalagi dengan lawan jenis. Ini perkara yang diharamkan. Aurat laki-laki ini bukan berarti dengan hanya menutup ini saja maka salatnya telah sah. Karena di dalam salat tadi pada ayat yang kita bacakan di surat Al-A'raf, Allah berfirman, khudhu zinatakum, kenakan perhiasan kalian. Dan salat ini selain harus menutupi antara pusar sampai ke lutut, ini harus tertutup, juga seorang harus menutupi pundaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyan ahadukum wa laysa ala atiqaihi syai'un. Seorang tidak boleh salat dalam keadaan pundaknya terbuka. Tidak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya ini. Bahunya ini harus tertutup. Ini biasanya kita lihat ketika orang habis tawaf qudum atau tawaf ihram, tawaf umrah. Seorang ketika tawaf dia melakukan ittiba', yaitu bahu kanannya terlihat dan menutup bahu kiri. Biasanya kita kan setelah tawaf ada salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim jika ia mampu, atau di mana saja di sekitar pelataran Ka'bah. Salat 2 rakaat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla." Dan jadikanlah di makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Dan demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang ketika habis tawaf qudum ini atau tawaf umrah ini, mereka lupa untuk melepaskan ittiba' dan menutupi bahunya. Iya. Ini hendaknya tidak dilakukan. Walaupun para ulama ini menyebutkan hanya sampai derajat makruh saja. Hanya sampai derajat makruh saja. Ini aurat laki-laki. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya aurat laki-laki hanyalah kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Walaupun ini dibawakan oleh para ulama lain dalam mengkompromikan banyak hadis, mereka mengatakan ada aurah mughallazah. Ada aurah yang sangat berat, yang tidak ada toleransi di dalamnya, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya pada kondisi-kondisi ada hajat, ini mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau antara kubul dan dubur ini tidak ditolerir, tidak boleh seorang melihatnya kecuali dalam keadaan darurat. Seperti misalnya pada tindakan-tindakan medis yang sifatnya darurat. Adapun aurat perempuan, batasannya para ulama membagi aurat perempuan ini ketika mereka berada sesama perempuan. Dan inilah yang disebutkan para Syafi'iyah, yaitu antara pusar dan lutut juga. Antara pusar dan lutut juga. Ini tidak berarti seorang wanita boleh memperlihatkan dadanya kepada wanita yang lain misalnya. Enggak boleh. Hanya ini keringanan dari syariat. Terkadang seorang wanita pada masa-masa menyusui, ia berada di kumpulan wanita-wanita yang lain. Dalam keadaan seperti ini, ada hajat, maka tidak mengapa ia menyusui di depan mahramnya atau di depan orang-orang yang diberi keringanan untuk melihat kondisi demikian. Tapi kalau ia keluar rumah atau ia di depan orang-orang yang bukan mahramnya, maka wajib baginya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan hendaknya para wanita ini menjulurkan kain mereka
jilbab mereka sampai menutupi juyub. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum muslimat agar mereka menjulurkan kain-kain mereka, jilbab-jilbab mereka hingga menutupi seluruh tubuh mereka. Maka pada wanita ini ada kondisi-kondisi ketika ia keluar rumah, Allah melarang untuk menampilkan lekuk tubuhnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula. Dan wahai wanita, janganlah kalian bertabarruj, berhias, menampilkan tubuh kalian sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dulu. Sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dulu. Maka ini di dalam sholat, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat di dalam sholat bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini dalam kondisi jika ia sholat di musolah wanita. Tapi kalau seandainya ia sholat di masjid atau di musolah yang tidak ada hijab, dan wanita tersebut yang meyakini wajibnya mengenakan niqab misalnya, mengenakan cadar, maka ia tetap menggunakan cadarnya sebagaimana disebutkan Ibnu Abdul Bar, ulama besar dari mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan makruh hukum asalnya laki-laki ketika sholat menutup mulutnya, menutup wajahnya, baik itu menggunakan masker, demikian pula perempuan menggunakan cadar. Ini hukum asalnya makruh. Tapi kalau ada hajat karena penyakit mungkin atau untuk mencegah penularan virus, maka ini boleh tanpa ada makruhnya sama sekali. Seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu ketika ada COVID, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk mengenakan masker. Maka pada saat itu tidak ada hukum makruh sedikit pun. Demikian pula seorang wanita, ia dimakruhkan untuk mengenakan cadar atau memakai masker ketika sholat yang ada hijabnya. Tapi kalau seandainya ia sholat di masjid atau di musola yang tidak ada hijabnya, maka dan di situ lalu lalang laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh baginya untuk tetap mengenakan niqab. Nah, ini aurat perempuan, ia harus menutup telapak kakinya ketika sujud, demikian pula tangannya, kecuali telapak tangan dan wajah yang dibolehkan untuk terlihat. Selesai kita dari menutup aurat dan batasan-batasan aurat yang harus ditutupi ketika seorang sholat, terlebih ketika seorang sholat, dia harus, yang Allah perintahkan, dia harus mengenakan pakaian terbaik. Juga di sini harus diperhatikan, tidak cukup kain yang kita pakai ini hanya menutupi, hanya terjulur saja, tapi juga harus menutupi. Dalam artian, tidak boleh memakai kain yang transparan. Ini tidak memenuhi syarat menutup aurat. Karena menutup aurat itu tidak transparan dan juga tidak ketat membungkus hingga membentuk. Ini berlaku pada laki-laki dan juga perempuan. Terkadang sebagian laki-laki ketika melihat perempuan misalnya sholat dengan jilbab dan pakaian yang masih membentuk lekuk tubuhnya, karena perempuan bisa terlihat lebih dominan, mereka mengatakan bahwasanya pakaian wanita ini tidak menutup auratnya. Tapi terkadang sebagian kita mengenakan pakaian celana yang ketat banget misalnya, hingga ketika pakai celana ketat dan pakai kaos oblong misalnya, akhirnya ketika ruku, ketika sujud, hampir terlihat auratnya. Iya, bokongnya ini kelihatan. Padahal yang harus ditutupi adalah dari pusar sampai lutut. Maka ini laki-laki juga tidak boleh hanya menghukumi wanita, tapi mereka tidak sadar dengan kondisi mereka sendiri. Maka ketika seorang sholat, sebisa mungkin kalau dia bisa pakai sarung atau mungkin pakai celana yang cukup longgar, yang di situ tidak membentuk auratnya secara spesifik atau tidak membuat kulitnya yang di situ merupakan area aurat terlihat dari luar. Ini berlaku pada laki-laki dan juga perempuan. Kemudian syarat yang berikutnya yang harus dipenuhi oleh seorang agar sholatnya sah adalah harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis. Dan najis para ulama pada slide yang ke-8, para ulama membaginya menjadi 3.
Yang pertama, najis berat atau mughalladhah. Ini kita bisa lihat pada liur anjing, dan juga para ulama sebagaimana disebutkan Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami juga masuk liur babi. Ini kedua, najis ini adalah najis yang paling berat. Sehingga untuk membersihkannya, seorang tidak cukup hanya dengan mencucinya dengan air biasa. Ia harus mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama kalinya menggunakan tanah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Jika anjing minum dari bejana kalian, dan cara anjing minum itu dengan menjulurkan lidahnya, maka wajib baginya untuk mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Yang mana cucian pertamanya adalah menggunakan tanah. Kemudian keenam, yang sisanya menggunakan air. Sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah membolehkan penggunaan deterjen sebagai pengganti tanah. Ini sebagian ulama kontemporer, mereka membolehkan penggunaan sabun deterjen untuk mengganti tanah ini. Karena memang ilahnya, hikmah dari dicuci dengan tanah ini adalah agar najis tersebut benar-benar bersih. Iya, benar-benar bersih. Karena dengan tanah, apalagi seperti dulu orang-orang kita menggunakan abu gosok, ini memang akan lebih terlihat bersih. Nah, fungsi abu gosok ini sama dengan fungsi tanah. Dan fungsi abu gosok zaman sekarang tergantikan oleh sabun cuci piring. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama. Kalaupun seorang tetap berpegang dengan hukum asal, yaitu mencuci dengan tanah, maka itu kembali pada hukum asal. Tapi ia tidak bisa melarang ulama yang dengan ilmu mereka yang sudah mumpuni untuk berfatwa seperti itu, karena memang ilmu mereka mengantarkan mereka untuk mengambil kesimpulan, mengkiaskan, menganalogikan deterjen dengan tanah. Baik. Najis yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Yang mana ini disebutkan dalam Sahih Muslim, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kata Rasulullah, kalau anak perempuan, anak bayi perempuan pipis yang usianya belum sampai kepada mengonsumsi selain dari ASI, biasanya di bawah 6 bulan, orang tua hanya memberikan ASI saja, air susu ibu. Maka ketika kondisinya demikian, anak perempuan ini pipis misalnya, ketika digendong dan kena pakaian, maka wajib dicuci. Adapun kalau seandainya anak bayi tersebut laki-laki yang usianya belum mengonsumsi selain ASI dari ibunya atau yang menyusukannya, maka jika ia pipis mengenai pakaian, cukup dipercikkan dengan air saja. Dan inilah pipis bayi anak laki-laki yang belum mengonsumsi selain ASI, inilah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai najis yang ringan. Yang cara membersihkannya cukup dengan dipercikan air. Syekh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya As-Subulus Sawiyah, beliau juga dengan beberapa dalil menyebutkan hukum madhi sama dengan pipis anak bayi laki-laki yang belum mengonsumsi selain ASI. Apa itu madhi? Madhi itu adalah cairan bening agak kental yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika adanya rangsangan. Jadi ketika laki-laki terangsang, ini pelumas dikeluarkan oleh tubuh seorang, perintah dari otak ketika adanya rangsangan untuk mengeluarkan pelumas ini. Itulah yang disebut dengan madhi. Ketika madhi ini disebutnya Syekh Hafiz, ketika kena celana, maka dia cukup percikan air. Kalau dia ingin membalurkan sedikit dengan air, itu lebih baik. Tapi kalau dia memercikkan saja, maka cukup. Ya, ini sebutnya Syekh Hamid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengkiaskan dengan beberapa dalil, disamakan hukumnya dengan pipis dari anak bayi laki-laki yang usianya belum mengonsumsi selain ASI dari ibunya.
Bagaimana kalau dia mengonsumsi susu formula, maka ini hukumnya tidak sama dengan anak bayi yang hanya mengonsumsi ASI saja. Iya. Kemudian yang ketiga, najis sedang atau mutawassithah. Najis inilah kebanyakan najis-najis yang kita ketahui. Seperti, mohon maaf, air seni, manusia, demikian pula hewan-hewan yang lain, juga kotoran manusia, dan juga hewan-hewan yang lain. Hanya saja para ulama berbeda pendapat pada kotoran dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Seperti misalnya ayam, sapi, onta. Apakah ini najis? Ataukah tidak najis? Karena ada konsekuensi yang lain. Dalam hukum jual beli, kalau seandainya kotoran-kotoran hewan ini najis, maka haram dijual walaupun dalam bentuk pupuk. Karena kita ketahui, dalam pertanian organik, penggunaan kohe atau kotoran hewan ini sangat dibutuhkan. Baik itu kambing, ayam, ataupun sapi. Kalau seandainya kita memegang hukum bahwasanya itu adalah haram, maka jual belinya pun nggak boleh. Karena Nabi SAW nahan Nabi SAW an bai'il maitati wal asnami wal khinzir wal khamar. Rasulullah SAW melarang untuk memperjualbelikan bangkai dan juga babi, daging babi, karena ini haram. Maka segala yang haram, kalau sudah diharamkan zatnya, objeknya, maka menjualnya pun menjadi haram. Dan yang rajih, bahwasanya hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti kambing, sapi, ayam, maka kotorannya pun ini bukan najis. Kotorannya pun bukan najis. Adapun yang najis seperti kotoran manusia, pipisnya, maka cara membersihkannya, hukum asalnya pertama dengan air. Ini yang terbaik, ini yang paling ideal. Kalau seandainya tidak ada, boleh menggunakan pengganti seperti kertas, daun kering misalnya, atau tisu di zaman sekarang yang lebih modern. Menggunakan tisu, ini boleh, dan menggunakan air lebih afdol. Boleh menggunakan tisu, tapi menggunakan air lebih afdol, dan Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ketika Allah menghikayatkan orang-orang yang melakukan ibadah di Masjid Quba di Madinah, kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang mereka selalu menjaga diri di atas kesucian, taharat. Kata para ulama, mereka yang selalu ketika beristinja menggunakan air. Maka ini yang terbaik. Maka ini seorang ketika hendak sholat, dia melihat terlebih dahulu apakah di pakaiannya ada najis atau di tempat sholatnya, karena ini akan mempengaruhi pada keabsahan sholatnya. Baik, kita selesai 3 syarat sahnya sholat. Bersisa 3 lagi. Gimana, kita tanya jawab atau lanjut materi? Lanjut. Baik. Kita lanjut, yang berikutnya adalah syarat yang keempat yang harus dipenuhi oleh seorang yang hendak sholat, yaitu bersih dari hadas. Kalau tadi bersih dari najis, yang ini bersih dari atau suci dari hadas. Apa perbedaan antara najis dengan hadas? Perbedaan antara najis dengan hadas, najis ini sesuatu yang objeknya bisa dilihat. Najis adalah sesuatu yang objeknya bisa dilihat. Adapun hadas adalah perbuatannya. Hadas adalah sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang. Misalnya, ada seorang buang air kecil. Ada seorang buang air kecil. Maka objek yang ia keluarkan berupa air seni, ini namanya najis. Kegiatannya, perbuatannya mengeluarkan air seni tersebut membuatnya menjadi berhadas. Membuatnya menjadi berhadas. Maka ini disebut hadas. Jadi 2 hal ini mudah-mudahan bisa dibedakan. Dan ini nanti ada konsekuensinya. Misalnya ada seorang jalan ke masjid, tiba-tiba ia nginjek kotoran anjing misalnya. Iya. Dia nginjek kotoran anjing. Batal nggak sih wudhunya? Nah, kan itu banyak tuh pertanyaan kayak gitu. Nggak sengaja nginjek kotoran anjing atau kotoran kucing, kena kakinya. Itu harus wudhu ulang nggak? Ternyata setelah kita perhatikan, najis itu
tidak menjadi pembatal wudhu. Najis tidak membatalkan at-taharah. Najis, menyentuh najis tidak menjadikan seorang menjadi berhadas. Iya. Kalau seorang menginjak kotoran tadi, yang ia lakukan adalah cukup mencucinya. Nggak perlu berwudu lagi. Kalau dia ingin berwudu, maka itu silahkan. Karena seorang tidak mengapa untuk memperbaharui wudu walaupun dia masih suci. Tidak masalah. Tapi kalau misalnya di tempat yang susah air atau kondisi air banyak tapi dingin, dan ketika dia injak kotoran hewan tadi, dia sepertinya berat untuk berwudu lagi, maka dia cukup mencuci tempat-tempat yang tadi terkena kotoran. Hadas dibagi oleh para ulama menjadi dua, hadas asghar dan hadas akbar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini disebabkan oleh kegiatan buang air kecil atau buang air besar. Ini disebut dengan hadas kecil. Dikarenakan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur berupa hajat yang dikeluarkan oleh seseorang. Buang air kecil atau buang air besar. Cara menghilangkan hadas kecil ini atau hadas asghar ini adalah dengan berwudu. Dengan berwudu. Yang kedua, jenis hadas yang kedua adalah hadas akbar yang penyebabnya adalah pada laki-laki dikarenakan dua hal. Pada laki-laki hadas akbar ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, dikarenakan ia mimpi basah yang mengakibatkan keluarnya sperma. Ketika ia mimpi basah, misalnya di malam hari tidur, merasa melayang, happy, bangun-bangun celana dalamnya udah basah, nah itu tuh. Baunya amis, kental, itu berarti sperma yang keluar dikarenakan fantasi di malam hari. Maka ketika itu terjadi, wajib seorang tersebut untuk mandi junub. Untuk mandi wajib. Seorang yang keluar sperma ini disebut dengan junub. Sehingga mandinya kita kenal dengan mandi junub atau mandi besar. Kondisi yang kedua, yang membuat seorang laki-laki harus mandi junub ini adalah ketika dia berhubungan dengan istrinya walaupun tidak sampai keluar. Walaupun tidak sampai keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa ahadukum ala mawdi'iha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika seorang di antara kalian sudah duduk di atas 4 posisi istrinya, ini kinayah ya, karena Islam itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Ini makna kiasan semua. Artinya kalau seorang sudah melakukan hubungan seks dengan istrinya ini, seperti timba yang masuk ke dalam sumur, walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma, yang kita sebut dengan tidak terjadi ejakulasi, maka sudah wajib mandi. Iya. Mungkin saking hebatnya, saking strongnya, nggak sampai keluar, itu luar biasa. Banyak yang geleng-geleng. Iya. Maka dalam kondisi seperti itu, sudah wajib mandi junub. Walaupun belum terjadi ejakulasi. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan ada beberapa hal yang menyebabkan ia harus mandi junub. 2 pada laki-laki tadi, yaitu pada mimpi basah, dan ini ada jurnalnya ya, wanita juga mengalami mimpi basah. Ada beberapa diterbitkan jurnalnya. Dan dulu Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati ghusl?" Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib mandi junub juga kalau dia bermimpi seperti laki-laki bermimpi? Kata Rasulullah, "Na'am, in hiya ra'atil ma." Iya, wanita juga wajib untuk mandi junub kalau dia mimpi basah selama dia melihat ada bekas cairan di celananya ketika celana yang dipakai tidur. Jadi intinya mau laki-laki atau perempuan ketika mereka mimpi happy di dalam tidurnya ini, intinya dia melihat ada cairan nggak pada celananya yang ia gunakan untuk tidur. Kalau ada, maka wajib mandi menunjukkan spermanya telah keluar atau pada wanita juga telah keluar. Kemudian pada wanita yang kedua, jika ia melakukan hubungan dengan suaminya, walaupun wanita ini tidak sampai orgasme,
atau suaminya tidak sampai ejakulasi, sudah wajib mandi junub. Kemudian yang ketiga pada wanita ketika bersih dari haid. Ketika bersih dari mens, maka ia wajib mandi. Kemudian yang keempat adalah ketika ia selesai dari masa nifas. Kapan seorang wanita selesai dari masa haid? Kapan selesai dari masa nifas? Sebenarnya kita sudah sebutkan panjang lebar karena memang materi ini, slide presentasi yang kami bagikan ini asalnya adalah majelis khusus untuk para wanita. Sehingga di dalamnya kita sebutkan secara detail tentang ciri-ciri darah haid pada slide berikutnya. Demikian pula tentang kapan wanita itu mulai haid, di usia berapa, dan juga apa yang dilakukan wanita tersebut jika bersih dari haid, dan kapan dia tahu bahwasanya dia telah bersih dari haid. Kita sudah sebutkan semuanya secara detail pada slide-slide presentasi. Gimana? Lanjut? Lanjut atau tanya jawab? Khalas. Siapa? Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup, sudah hampir jam 1. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kita tutup ya? Atau lanjut lagi? Ini qadarullah, ini zuhurnya makin telat, jadi jam 1-nya pun jadi pendek durasinya. Tapi mudah-mudahan sedikit tapi istiqamah lebih baik dibanding banyak dan putus. Kata Nabi SAW, ahabul amali ilallah adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu dan konsisten, walaupun amalan tersebut ringan dan tidak terlalu banyak. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, baik dari jamaah ikhwan atau jamaah akhwat yang mungkin tidak sempat kita bahas di sini, ada kontak yang bisa dihubungi ya, dari adminnya, mungkin ada grup ya, bisa disampaikan, nanti entah kita jawab pertemuan berikutnya atau kita jawab via voice note, insya Allah kita usahakan. Wallahu a'lam. Ini bisa kita sampaikan. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.